Halo semua, selamat tahun baru dan selamat datang kembali di Bernie Corner Channel. Di tahun 2024 ini, diprediksi bidang kerja yang banyak dicari adalah di bidang teknologi. Buat kalian yang fresh graduate, segera kembangkan kemampuan karena banyak kesempatan baru yang sudah menanti. Penasaran apa saja tren pekerjaan yang paling banyak dicari di tahun 2024 ini? Pastikan kamu simak video ini sampai habis. Nah, berikut daftar pekerjaan yang paling banyak dicari di tahun 2024. Yang pertama, AI Engineer. Tahun 2023 kita sudah banyak dikejutkan dengan perangkat lunak berbasis AI yang bisa membantu pekerjaan atau bahkan menggantikan suatu bidang kerja. Nah, kehadiran AI ini tidak selamanya berakibat buruk untuk sistem kerja konvensional karena akan menghadirkan pekerjaan baru yang justru semakin mudah. Kamu bisa belajar tentang teknologi secara lebih dalam dan membuka peluang karir di bidang AI sebagai seorang AI engineer dengan menciptakan perangkat lunak berbasis AI yang lebih canggih lagi. Seorang AI engineer bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem kecerdasan buatan AI dan mesin learning (ML) meliputi pemahaman tentang kebutuhan bisnis, pengumpulan dan persiapan data, pengembangan dan pelatihan model AI, implementasi dan pengujian model, serta pemeliharaan dan pembaruan model. Yang kedua, data analis. Dalam sebuah perusahaan, pengambilan keputusan harus diambil berdasarkan data. Namun, data yang besar dan kompleks mengharuskan mereka melakukan pengelolaan dengan baik. Inilah mengapa perusahaan membutuhkan seorang data analis. Tugas utama seorang data analis meliputi mengumpulkan data, membersihkan data, menganalisis data menggunakan metode statistik dan teknik data mining, dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami. Mereka bekerja dengan berbagai jenis data, termasuk data pelanggan, data penjualan, data keuangan, dan data operasional untuk mengidentifikasi tren, pola dan wawasan yang dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik. Selain itu, seorang data analis juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk dapat menjelaskan hasil analisis kepada pemangku kepentingan bisnis dengan cara yang mudah dipahami. Yang ketiga, digital marketing. Pemasaran digital ataupun digital marketing akan terus dibutuhkan oleh perusahaan. Terlebih sekarang pengguna media sosial dan internet semakin meningkat. Inilah mengapa strategi dan sistem pemasaran digital akan sangat berguna untuk meningkatkan revenue perusahaan. Seorang digital marketer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mempromosikan produk atau layanan suatu perusahaan menggunakan platform digital. Tugas utama seorang digital marketer meliputi strategi pemasaran digital, pemasaran konten, optimasi mesin pencari (SEO), pemasaran media sosial, analisis dan pelaporan, serta pemasaran email. Nah, selain tugas-tugas di atas, digital marketer juga harus tetap mengikuti perkembangan tren dan teknologi dalam pemasaran digital.
Mereka perlu menguasai alat dan platform digital yang relevan serta memiliki pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen online. Yang keempat, digital content creator. Content creator adalah orang yang membuat konten di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Seorang digital content creator bertanggung jawab untuk menciptakan konten kreatif dan menarik untuk platform digital. Tugas utama seorang digital content creator meliputi ideation, yaitu merancang ide-ide konten yang menarik dan relevan untuk audiens target. Pembuatan konten, pengelolaan platform, pemasaran konten, analisis dan optimisasi, kolaborasi. Selain tugas-tugas di atas, digital content creator juga harus tetap mengikuti perkembangan tren dan teknologi dalam industri konten digital. Mereka perlu memiliki kreativitas yang tinggi, kemampuan beradaptasi, dan pemahaman yang baik tentang audiens target. Yang kelima, software developer. Seorang software developer memiliki tugas utama untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak atau aplikasi komputer. Beberapa tugas yang biasanya dilakukan oleh seorang software developer yaitu menganalisis kebutuhan perangkat lunak, merancang perangkat lunak, menulis kode, menguji perangkat lunak, memperbaiki bug, serta memelihara perangkat lunak. Selain tugas-tugas di atas, seorang software developer juga perlu terus mengikuti perkembangan teknologi dan bahasa pemrograman terbaru, serta berkolaborasi dengan tim pengembangan perangkat lunak lainnya. Yang keenam, cyber security. Seorang cyber security memiliki tugas utama untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman keamanan yang mungkin timbul. Beberapa tugas yang biasanya dilakukan oleh seorang ahli cyber security yaitu menganalisis resiko keamanan, mengembangkan kebijakan keamanan, melakukan pengujian penetrasi, memantau keamanan, menanggapi insiden keamanan, serta mengelola keamanan data. Selain tugas-tugas di atas, seorang ahli cyber security juga perlu terus memperbarui pengetahuan mereka tentang ancaman keamanan terbaru, teknik serangan, dan teknologi keamanan yang berkembang. Mereka juga berkolaborasi dengan tim IT dan manajemen untuk memastikan keamanan sistem dan jaringan yang optimal. Semakin canggihnya teknologi akan beriringan dengan kejahatan yang biasa saja terjadi di bidang tersebut. Salah satunya adalah pencurian data secara digital. Inilah mengapa cyber security banyak dicari untuk menjadi garda depan dalam melindungi data perusahaan. Yang ketujuh, financial officer. Seorang financial officer ataupun pejabat keuangan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola aspek keuangan suatu organisasi. Beberapa tugas yang biasanya dilakukan oleh seorang financial officer yaitu perencanaan keuangan, pengelolaan anggaran, laporan keuangan, pengelolaan risiko keuangan, pengawasan kepatuhan, serta pengelolaan hubungan dengan bank dan investor. Selain tugas-tugas di atas, orang financial officer juga terlibat dalam pengambilan keputusan strategis terkait investasi, pengembangan bisnis, dan pengelolaan aset. Mereka bekerja sama dengan tim manajemen dan departemen lain untuk mencapai tujuan keuangan organisasi.
Jadi, meskipun ada banyak perangkat lunak yang muncul, manusia akan tetap menjadi kunci dalam bidang keuangan yang dipercaya untuk menangani penghitungan finansial perusahaan. Yang kedelapan, web developer. Seorang web developer memiliki tanggung jawab utama dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara situs web. Beberapa tugas yang biasanya dilakukan oleh seorang web developer yaitu merancang tampilan dan antarmuka situs web, mengembangkan kode, membangun struktur dan database situs web, mengoptimalkan kinerja situs web, memastikan keamanan situs web, serta memelihara dan memperbarui situs web. Nah, selain tugas-tugas di atas, seorang web developer juga perlu terus memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan teknologi web terbaru dan standar pengembangan. Mereka juga bekerja sama dengan desainer, pengembang back-end, dan tim lainnya untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal dalam situs web. Yang kesembilan, bisnis analis. Seorang bisnis analis memiliki tanggung jawab utama dalam menganalisis kebutuhan bisnis, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi yang efektif. Beberapa tugas yang biasanya dilakukan oleh seorang bisnis analis yaitu menganalisis kebutuhan bisnis, mengumpulkan dan mendokumentasikan persyaratan bisnis, menganalisis dan merancang solusi, berkomunikasi dengan tim pengembangan, mengelola perubahan, serta mengevaluasi dan memantau kinerja. Nah, selain tugas-tugas di atas, seorang bisnis analis juga dapat terlibat dalam kegiatan pengembangan strategi bisnis, analisis pasar, perencanaan proyek, dan permodelan proses bisnis. Mereka bekerja sama dengan berbagai tim dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memberikan nilai tambah yang signifikan agar mampu bersaing dengan kompetitor dan membuat keputusan yang menguntungkan berdasarkan analisis data. Yang ke-10, pekerja di bidang kesehatan. Seorang pekerja di bidang kesehatan memiliki beragam tugas tergantung pada peran dan spesialisasi mereka. Beberapa tugas yang umum dilakukan oleh pekerja di bidang kesehatan diantaranya pelayanan medis, perawatan medis, pendidikan kesehatan, penelitian medis, manajemen fasilitas kesehatan, serta terapi dan rehabilitasi. Selain tugas-tugas di atas, pekerja di bidang kesehatan juga dapat terlibat dalam penelusuran penyakit, manajemen data medis, konseling, dan pencegahan penyakit. Mereka bekerja sama dengan tim medis lainnya untuk memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien dan mempromosikan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, itulah tadi daftar 10 pekerjaan yang paling dicari di tahun 2024. Adakah bidang pekerjaan yang memang sudah kalian geluti? Atau kalian memang mengincar salah satu pekerjaan di atas dan ingin mempelajarinya lebih dalam? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.